Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Di salah satu WA grup beredar berita dan potret mengenai pastor dibenci oleh umatnya dan pastor balik membenci umatnya. Saya yang menerima berita ini karena masuk di dalam grup tersebut hanya menceritakan kepada Pastor Alex, Romosis dan Pastor Adri yang kebetulan makan bersama karena kami MSC. Tentu tidaklah etis saya menceritakannya kepada umat, apalagi siapa pastornya. Bukan baru sekarang atau di zaman ini, kebencian terhadap gereja sudah terjadi sejak awal gereja terbentuk. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama, di Antioquia itulah jemaat perdana disebut Kristianoi. Disebut para pengikut Yesus Sang Kristus atau Nasarayoi, pengikut Yesus dari Nazaret. Dalam Injil, Yesus sendiri mengatakan, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi bukan soal kebenciannya, melainkan frase sesudahnya. Sebab musabab asal muasal dari kebencian, yakni oleh karena namaku. Sehingga pada zaman Santo Athanasius, ketika nama Kristus, nama Yesus sungguh-sungguh menjadi Sang Kristus, sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang sebenar-benarnya, maka begitu banyak orang memusuhi tak terkecuali para pembesar, yakni kaisar-kaisar. Sehingga kebencian ini hidup di dalam hati sekian banyak orang terhadap gereja sebagai suatu dinamika hati yang tidak berhenti untuk senantiasa menjatuhkan dan bahkan membinasakan gereja. Bersyukurlah Athanasius, seorang pembela iman dan pujangga gereja yang melakukan perlawanan dengan dalil-dalil atau ajaran-ajaran yang sahih, ajaran-ajaran yang benar yang berasal dari para rasul. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman kita sekarang ini, dalam segala hiruk pikuk zamannya, dalam segala kebisingan modernitas, dalam segala kesibukan duniawi, kita akan menjumpai berbagai macam apologetik yang bernuansa sarkastik. Kebencian dan caci maki tak terhindar dan tak terbendung di media sosial. Tadi ketika saya janjian dengan Pak Anton Effendi untuk melihat-lihat gereja, saya baring-baring dan tertidur karena saya mendengar lagi bagaimana kerasnya media sosial terhadap barang ini. Dan ya lama-lama ya sudahlah, ini debat kusir. Yang mau menangnya sendiri. Lebih baik saya dengar lagu rohani. Dan lagu rohani itulah yang membuat saya tidur. Lebih tenang. Tetapi kita jangan merasa acuh tak acuh terhadap gencaran, terhadap terpaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sejak dahulu mentalitas itu beranak pinak hingga zaman sekarang. Cukuplah kita mendoakan mereka yang sangat membenci Kristus dan karenanya menjadi sungguh nyata berimplikasi dalam hidup
kita sebagai orang Kristianoi, pengikut Yesus Sang Kristus. Semoga di dalam nama Kristus itu kita senantiasa bersama Santo Athanasius dari Alexandria memohon Roh Kudus agar selalu memberi kepada kita hati yang berkobar untuk semakin setia di dalamnya. Semoga demikian.